yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta nanti Wulan berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan, Engkau sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Tuhan, kami pada pagi hari ini akan melakukan ibadah Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, biarlah Tuhan apapun yang dikeluarkan oleh hamba-Nya Tuhan sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Tuhan berkati Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa-Mu, bagikan Tuhan bejana Tuhan di pagi hari Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Amin. Mari kita dengar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. 1, 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kita peringati pada hari ini adalah peristiwa yang tidak bisa dipisahkan dari rangkaian peristiwa fakta perjanjian baru, ya, bahwa Tuhan Yesus Kristus telah datang ke dunia, lahir sebagai seorang manusia, mati dan bangkit, dan naik ke surga. Faktor besar daripada perjanjian baru tidak akan bisa dipisahkan. Kalau Tuhan Yesus Kristus tidak naik, maka juga tidak digenapi karya penebusannya di kayu salib, karya penebusan keimamatannya untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, tentu ada maksud dan tujuannya Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, di sini kita melihat bahwa ketika mereka sedang berkumpul, lalu Tuhan Yesus tiba-tiba terangkat ke surga disaksikan oleh murid-muridnya, dan awan menutup pandangan daripada murid-muridnya, lalu ada saksi Tuhan, yaitu malaikat Tuhan. Kedua malaikat Tuhan ini berkata bahwa orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang naik ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali. Di sini jelas sekali ada satu kesaksian dari dua saksi Tuhan, yaitu malaikat Tuhan yang berdiri di situ, bahwa Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, tentu ada maksud Tuhan Yesus naik ke surga. Yang pertama, saudaraku, Yesus naik ke surga agar Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan orang percaya. Kita melihat, saudaraku, ayat sebelumnya, saudara, bahwa di situ murid-murid Tuhan Yesus, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8, murid-murid Tuhan Yesus mempertanyakan, kapan Tuhan, atau maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Murid-murid ingin pemulihan kerajaan Israel, pemulihan kejayaan Israel secara fisik, secara jasmani. Tetapi lihat jawaban Tuhan Yesus Kristus ayat 7 sampai 8. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa, waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jelas di sini bahwa pemulihan secara fisik sangat dinanti-nantikan oleh murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang notabene orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Dia ingin kembali merasakan kejayaan kerajaan Israel seperti masa Raja Daud dan Raja Salomo. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, lebih daripada itu, Tuhan lebih mengerti bahwa pemulihan segala sesuatu itu tidak harus
secara fisik, secara kejayaan jasmani, tetapi dimulai dari ketika Roh Kudus memenuhi hati orang percaya. Demikian juga kita, saudaraku, kadangkala kita minta sama Tuhan supaya Tuhan memulihkan keadaan ekonomi kita, memulihkan keadaan kesehatan kita. Tetapi Tuhan punya rencana lebih penting dari itu. Tuhan ingin memulihkan roh kita, ya, jiwa yang kita yang paling dalam, yang sudah ternoda oleh dosa itu Tuhan ingin pulihkan dengan kehadiran Roh Kudus. Ketika Roh Kudus turun, maka kita mempunyai kuasa untuk menolak setiap kedagingan, dan kita memiliki kuasa seperti yang Tuhan punya, yaitu kita melakukan perkara-perkara yang ajaib dan besar. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, fokus hidup kita sekarang ini, saudara, kadangkala hanya mementingkan keperluan kita, keinginan kita, dan cita-cita kita. Tetapi Tuhan juga punya cita-cita, yaitu memulihkan segala sesuatu. Kalau Tuhan tidak pergi, maka Roh Kudus juga tidak akan turun. Kita baca satu ayat lagi, Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Injil Yohanes pasal 16 ayat 7 dikatakan, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi," yaitu Tuhan Yesus naik ke surga. "Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, adalah lebih berguna kalau Tuhan Yesus pergi. Kenapa? Karena kalau Tuhan Yesus tidak pergi, dia hanya menyertai secara fisik orang-orang yang ada di Yerusalem dan sekitarnya. Tetapi umat Tuhan ada di seluruh dunia, maka Tuhan ingin umat Tuhan merasakan penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan sebagai yatim piatu. Maka Tuhan naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan ke bumi, ke dunia ini, supaya memenuhi dan menyertai, membimbing orang percaya kepada jalan kebenaran. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak hanya memerintahkan kita agar kita mengasihi dan menuruti firman-Nya, tetapi Dia juga memberikan Roh Kudus-Nya yang nanti kita akan peringati hari ke-50 setelah hari kenaikan ini. Ada hari Pentakosta, yaitu hari ke-50, yaitu turunnya Roh Kudus. Roh Kudus sudah turun, saudaraku. Hanya kita yang perlu mengundang Dia di dalam hidup kita setiap hari supaya Dia memimpin kita. Kita bersyukur karena ada Roh Kudus yang menyertai kehidupan orang percaya, yang terus memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Hal yang kedua, atau maksud yang kedua, Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, adalah Yesus naik ke surga menjadi imam besar agung bagi kita. Yesus naik ke surga menjadi imam besar agung bagi kita. Amin. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani pasal 4 ayat 14-16 dikatakan, "Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, Yesus Kristus naik ke surga, Dia berada di sebelah tahta kanan yang maha tinggi, menjadi imam besar. Imam besar adalah jabatan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Tuhan Yesus Kristus di samping Dia seorang nabi atau utusan, Dia juga seorang raja, tetapi Dia juga seorang imam besar. Artinya menjadi pengantara antara manusia dengan Tuhan, yang menyatukan antara manusia dengan Tuhan, ya. Manusia sebagai ciptaan dan Tuhan sebagai pencipta. Saudara, di surga Tuhan Yesus berdoa buat orang-orang percaya, berdoa buat kita agar kita menang dan akhirnya kita berkumpul bersama dengan Tuhan di surga. Saudara, kita melihat di sini bahwa karena kita sekarang kapan, yaitu ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, kita memiliki imam besar agung. Bukan hanya imam besar, tapi imam besar agung, melebihi keimamatan Harun dan anak-anaknya, melebihi keimamatan orang Lewi, dan Yesus Kristus adalah keimamatan Melkisedek, yaitu tidak bersilsilah. Dia tidak diketahui dari mana datangnya, tetapi kita melihat bahwa Melkisedek adalah teofani dari Tuhan sendiri, yaitu sama seperti Tuhan Yesus Kristus yang Dia datang ke dalam dunia. Dia adalah Tuhan sendiri dan Dia menjadi imam pengantara buat kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Kita melihat ayat yang ke-15.
Sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Artinya bahwa imam besar itu sudah pernah ya mengalami semua cobaan, semua kesusahan, kesulitan di dalam dunia. Waktu dia menjadi manusia selama 33,5 tahun, dia sudah merasakan bagaimana dia dihina, dicerca, ditinggalkan, diperlakukan tidak adil. Ya, dia merasakan haus, merasakan lapar dan lain sebagainya. Dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Tetapi hanya satu perbedaannya, Tuhan Yesus tidak berdosa dan orang percaya berdosa. Maka orang percaya perlu pengantara yang suci dan kudus, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, sebenarnya Tuhan juga turut merasakan, bersumpateo atau bersimpati dengan kita. Ketika kita menangis, ketika kita sedih, Tuhan juga turut merasakan. Jadi kita pada waktu kita mengalami itu, kita datang kepada imam besar. Makanya pujian tadi kita katakan bahwa kusanjung engkau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung kami. Dan ketika kita datang kepada imam besar agung sebagai pengantara, yaitu Tuhan sendiri, ya, karena 1 Timotius 2 ayat yang kelima dikatakan bahwa Allah itu esa, dan esa pula yang jadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Jadi Tuhan yang datang sendiri menjadi pengantara, menjadi imam bagi kita. Maka saudara kita, mari kita ketika kita mengalami kesusahan, mengalami kesulitan, kita jangan jemu-jemu datang kepada Tuhan. Terus hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Ayat 16 dikatakan, marilah kita penuh dengan keberanian menghampiri tahta kasih karunia, ya, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia, mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kadangkala kita jemu, kita berdoa merasa biasa-biasa saja, tetapi seharusnya setiap hari, setiap saat kita berseru berdoa kepada Tuhan. Roma 8 ayat 34 dikatakan apa? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Apa itu saudaraku? Pembela bagi kita. Ya, Yesus Kristus menjadi pembela. Ya, ketika kita mengalami kesesakan, Tuhan akan menolong. Tuhan selalu membela kita, saudaraku. Bahkan dikatakan Tuhan di pihak kita. Ya, Tuhan tidak akan memisahkan kita kecuali kita sendiri yang memisahkan diri daripada Kristus. Saudara, jadi Tuhan Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang maha tinggi, menjadi pembela, menjadi imam besar agung kita. Itu sebabnya saudaraku, mari kita bahkan ketika saudara jatuh di dalam dosa pun, saudara harus datang kepada Tuhan. Karena kita datang kepada tahta kasih karunia untuk mendapat pertolongan, untuk mendapat pengampunan, dan untuk mendapatkan kasih karunia dan rahmat yang besar dari Tuhan. Maksud yang ketiga, saudaraku, Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Ini hal yang luar biasa, saudaraku. Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita, saudaraku. Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Kita baca Injil Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, ini hal yang paling indah buat orang percaya, saudaraku. Di sini kita melihat bahwa Tuhan ingin supaya kita tidak gelisah hati kita, tetapi melainkan kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, bahwa Tuhan yang naik ke surga itu menyediakan tempat bagi kita. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kristus, ya. Tidak ada janji Tuhan seperti yang Tuhan janjikan seperti di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1-3 ini, saudaraku. Di situ dikatakan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bagi siapa? Bagi saya dan saudara. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, artinya sudah siap segala sesuatunya, maka Tuhan akan datang kembali membawa kita, karena Tuhan ingin supaya di mana Tuhan berada, pelayan-pelayannya, anak-anaknya juga berada bersama-sama. Itulah kerinduan Tuhan, saudaraku. Jadi saudara, kita tidak perlu gelisah hati. Mungkin kita tempat di dunia tidak bagus, mungkin tidak punya tempat tinggal sekalipun. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita turuti firman Tuhan, Tuhan sudah sediakan tempat bagi kita. Maka kalau rumah kita sudah siap, ya, kalau Tuhan
sudah menyiapkan sesuatu, maka Tuhan akan membawa kita, menjemput kita, dan supaya kita berada bersama-sama dengan Dia di surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, jelas rumah Tuhan itu, Tuhan bertata di surga, dan Tuhan mau kita semua berkumpul bersama-sama di surga. Jadi kalau kita misalnya masih ada di dunia, anggaplah rumah kita di surga belum jadi. Kalau sudah jadi, Tuhan pasti panggil kita, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan kalau kita dipanggil, jangan takut dan gelisah, saudaraku. Sekarang ini banyak orang takut mati, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Karena pandemik, ada penyakit, ada wabah, orang takut mati. Sebetulnya yang perlu ditakutkan ketika mati mau kemana, itu yang perlu. Saudara, kita tidak perlu takut, saudaraku, karena Tuhan yang menyiapkan tempat di surga. Anggap saja rumah saudara belum selesai dan saudara masih diberi kesempatan di dunia untuk berkarya. Kalau saudara sudah selesai berkarya, Tuhan juga pasti akan kumpulkan kita di kerajaannya. Yang terakhir, saudaraku, kita akan membagi 4 saja, saudaraku. Banyak hal, saudaraku, yang Tuhan ingin lakukan, tapi hal yang penting buat kita, maksud dari kenaikan Tuhan ke surga adalah Yesus naik ke surga dan berada di sana sampai masa pemulihan segala sesuatu. Kita baca ayatnya, Kisah pasal 3 ayat 21. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saudara, jadi Kristus harus tinggal di surga, ya, sampai pemulihan segala sesuatu. Kalau segala sesuatu sudah dipulihkan, yaitu kerajaan Allah sudah dipulihkan, gerejanya sudah dipulihkan, maka Tuhan akan datang kembali untuk membawa gerejanya masuk ke perhentian yang kekal, yaitu hari ke-7 yang Dia janjikan, saudara kasih. Maka saudara, saya bukan anti percaya dengan sedikit-sedikit orang yang tiap hari katakan, aku naik ke surga, Tuhan Yesus turun ke bumi, Tuhan Yesus datang ke kamar saya lagi masak, Tuhan Yesus hampiri saya, ya, saya lagi di mobil, Tuhan Yesus duduk di samping belakang jok saya, saudara, lalu bicara seperti ini. Saudara, firman Tuhan katakan Yesus tetap tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Artinya, saudaraku, kita ingin, ya, Tuhan ingin supaya orang percaya itu memiliki kesempurnaan, sampai gereja sempurna, sampai umatnya dewasa. Apa arti sempurna? Itu dewasa, menjadi dewasa di dalam Tuhan, menjadi dewasa dalam firman Tuhan. Kalau kita sudah dewasa, maka orang, saudaraku, Paulus berkata bahwa aku mempertunangkan kamu kepada seorang laki-laki, ya, yang tidak bercela, yaitu laki-laki Tuhan Yesus Kristus. Gereja yang sempurna, gereja yang siap, ya, masuk dalam perjamuan kawin anak domba, saudara. Kalau anak masih belum dewasa, dia tidak bisa masuk dalam pernikahan. Sama dengan gereja, kalau belum dewasa, maka Tuhan juga belum akan datang untuk menjemput. Tidak ada perkawinan anak domba, saudaraku. Maka, saudaraku, ketika Tuhan Yesus, ya, berjanji akan datang ke bumi, lalu kok sekarang tidak datang, ya, belum datang, ya, itu artinya bahwa gerejanya yang belum siap. Karena di sini sampai pemulihan segala sesuatu. Jadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, ya, yang menentukan apakah Tuhan Yesus cepat datang kembali atau tidak, saudaraku, itu adalah gerejanya. Itu adalah dari kita sendiri. Kalau kita turut firman Tuhan, kita dengar-dengaran firman Tuhan, kita melakukan kebenaran firman Tuhan seperti yang Tuhan mau, maka Tuhan cepat datang. Tapi kalau Tuhan ingin datang tapi kita belum dewasa, kita belum siap, banyak gerejanya akan tertinggal, dan itu membuat hati Tuhan Yesus sedih dan pilu karena banyak orang-orang yang tidak akan terangkat. Mari kita turuti firman Tuhan dengan memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Yang pertama kali, saudaraku, kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, kita lihat kembali Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-11. Malaikat yang berpakaian putih itu berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, kalau segala sesuatu sudah dipulihkan, kalau rumah kita, rumah orang-orang percaya semua sudah siap sedia, maka Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput kita semua. Dan kedua malaikat ini adalah saksi di mana, ya, dia menyaksikan bahwa Yesus yang naik ke surga seperti cara ke Dia, itulah
dia akan datang kembali dan semua orang akan melihat dia. Berbahagialah orang yang menuruti firman-Nya, karena pada saat Yesus datang kembali dia tidak akan tertinggal dan dia akan bersama-sama Tuhan di surga. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar bersama ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada 4 hal yang kita pelajari pada hari ini, yaitu kenaikan Yesus ke surga, ya, agar Roh Kudus dicurahkan. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi imam besar bagi kita. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga menyediakan rumah bagi kita, dan kenaikan Yesus ke surga tinggal di sana, ya, supaya terjadi pemulihan segala sesuatu sampai gerejanya sempurna dan siap menyambut kedatangannya. Tuhan Yesus memberkati kita, dan sampai bertemu di program selanjutnya. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa Tuhan buat firman-Mu agar tertanam, bertumbuh, berakar di dalam kehidupan kami. Semua sahabat GUL, GPSD GUL Harapan Indah, dan semua yang menonton program ini, kiranya beroleh kasih karunia dari Tuhan. Tuhan, saat ini kami datang padamu karena Engkau adalah imam besar agung kami. Bahkan Engkau menjadi pembela bagi kami dalam masa-masa sulit, masa-masa kesesakan, masa-masa kesusahan dan kesukaran. Engkaulah pembela kami yang agung. Tuhan, kami tahu mungkin di dalam dunia kami tidak memiliki siapa-siapa yang dapat kami andalkan, tapi kami memiliki imam besar agung yang siap senantiasa menolong dan terus Tuhan memberikan perlindungan dan penyertaan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang pada waktu kedatangan Tuhan, pada masa pengangkatan gereja, termasuk orang-orang yang diangkat dan dipilih oleh Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu. Engkau berkati setiap orang yang menonton program ini, dan mereka diberkati di dalam keluarganya, diberkati iman percayanya, diberkati usaha pekerjaannya, diberkati jemaat-Mu dalam segala perkara, tidak berkekurangan suatu apapun. Di masa sulit ini Tuhan Yesus menolong. Yang sakit Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus disembuhkan. Yang lemah Tuhan, Kau beri kekuatan. Yang susah Kau hiburkan. Yang membutuhkan pekerjaan, terobosan ekonomi, Engkau buka jalan dan Kau tolong. Terima kasih Bapa, terpuji-puji nama-Mu. Inilah doa dan syukur kami. Kami mengucap syukur berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karena Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin.